Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin setelah lebih dari 1 bulan kita berhenti mengkaji kitab ini karena bulan Ramadan yang tentunya ada aktivitas-aktivitas yang lain. Dan insyaallah sekarang masih Syawal, jadi tidak telat kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idzin wal faizin, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan tahun berikutnya. Itu yang kita harapkan, karena kita yakin Ramadan tahun ini masih belum maksimal ya kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Para hadirin yang saya muliakan, kelanjutan dari pembahasan kita yaitu al-qardu wad-dain. Artinya hutang. Kita akan membahas tentang hutang, baik yang dibahas itu tentang hutang atau piutang. Yang dibahas dari aspek pemberi pinjaman atau yang menerima pinjaman. Dan masalah hutang piutang ini termasuk masalah yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Bahkan ayat Al-Quran yang terpanjang itu adalah ayat yang berbicara tentang hutang piutang, yang terpanjang. Ayat yang terpanjang, ayat yang berbicara tentang masalah hutang piutang, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, satu ayat penuh, satu halaman penuh, yaitu satu ayat membicarakan tentang hutang piutang ini. Ini masalah yang penting, dan juga masalah yang penting ini yang hari ini dianggap tidak penting, dianggap hal yang remeh. Masalah hutang ini dianggap hal yang remeh, sehingga banyak orang mengeluh tentang pinjaman-pinjaman yang tidak dikembalikan. Meminjamnya dengan cara-cara yang baik, bahkan dengan penuh keramah tamahan, sikap yang selalu ramah tamah, berkomunikasi ahlan wa sahlan, tapi setelah mendapatkan pinjaman ma'assalamah ya, sudah lupa dia, lali, lupa ingatan ya, padahal nanti akan kita baca melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, urusan pinjam-pinjam itu juga menentukan surga neraka kita ya, itu tentukan sekali itu.
menentukan surga dan neraka. Asy-Syaikh berkata, al-qardu lughatan al-qata'. Ya, jadi bahasa Arabnya pinjam atau pinjaman itu bisa menggunakan kata al-qardu, bisa menggunakan ad-dain. Dan ini pembahasan ini dibahas di dalam buku-buku fikih. Dibahas di dalam buku-buku fikih secara lengkap. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama kita itu bukan agama yang hanya mengatur urusan ibadah-ibadah mahdhah. Agama yang tidak hanya mengatur urusan ibadah di masjid, tapi urusan muamalah, interaksi antar manusia, muamalah yang berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, itu juga diatur oleh agama. Dan kita sebagai seorang muslim menjalankan Islam harus secara utuh. Kalau sholat kita mengikuti tuntunan Nabi, maka muamalah kita juga harus mengikuti tuntunan Nabi. Jangan hanya sholatnya mengikuti tuntunan Nabi, muamalahnya mengikuti tuntunan Yahudi. Jadi harus mengambil Islam itu secara keseluruhan. Ibadahnya ya ibadah Islami, akhlaknya akhlak Islami, akidahnya juga akidah Islamiyah, pola pikirnya juga Islamiyah. Jadi lahir batin, akal, kalbu, jiwa semuanya harus dicelupkan di dalam Islam. Itu yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada saudara-saudara kita yang sholatnya Masya Allah 5 waktu fil masjid, tapi kalau sudah urusan utang piutang lupa dalilnya. Yang lain fasih berbicara tentang dalil, ya, mengingatkan orang dengan dalil-dalil, tapi kalau sudah utang piutang sudah lupa semua dalil-dalilnya, sehingga muamalahnya sudah menyimpang. Al-qardu wad-dain. Al-qardu secara bahasa al-qata'. Al-qata' itu memotong. Wa syar'an secara istilah daf'u malin liman yantafi' bihi. Yang dimaksud dengan qardun itu menyerahkan harta kepada orang yang akan mengambil manfaat dari harta itu, thumma yuraddu badaluhu. Kemudian dikembalikan, harta itu akan dikembalikan dengan penggantinya. Maka hutang itu ada pemberian, kemudian juga apa yang dia terima itu juga akan dikembalikan. Namun kalau diberikan tanpa ada akad untuk mengembalikan, maka itu disebut apa? Disebut apa? Diberi tanpa ada akad, tidak perlu ada mengembalikan kembali. Disebut hibah. Hibah atau hadiah. Tapi kalau diberi, transaksinya Anda harus mengembalikan, yaitu masuk dalam kategori hutang piutang. Oleh karena itu, ya, karena Islam ini agama yang memang sejalan dengan fitrah dan turun untuk mengatur kehidupan manusia, juga mengatur hubungan di antara manusia agar tidak terjadi kekacauan, pertengkaran, konflik dan lain sebagainya. Salah satu ajaran Islam, setiap kali kita mau bermuamalah atau melaksanakan transaksi muamalah harus dipertegas, harus jelas muamalah yang sedang kita lakukan ini apa? Apakah ini hadiah? Apakah ini hutang piutang? Apakah ini mudharabah bagi hasil? Itu harus di awal dipertegas. Itulah mengapa dalam setiap muamalah harus ada yang namanya ijab dan qabul. Tujuannya mempertegas, memperjelas.
Kenapa? Karena di dalam Islam masing-masing muamalah itu berbeda konsekuensi hukumnya. Hutang piutang berbeda nanti konsekuensinya. Konsekuensi bagi kedua belah pihak itu berbeda dengan konsekuensi hadiah, berbeda dengan konsekuensi mudharabah bagi hasil. Jadi kalau antum ngasih harta, jangan diam-diaman, jelaskan ini hadiah ataukah hutang piutang. Jangan memberi harta tanpa bicara apapun. Yang menerima menyangka bahwa ini hadiah, ternyata sebulan berikutnya ditagih, ini fulusi, mana fulusi yang anak kasih? Loh, ini tidak ngomong, anak pikir hadiah, loh kok enak, saat tukaran. Karena apa? Salah faham. Kenapa salah faham? Karena tidak diperjelas, ya. Tidak diperjelas, dan itu terjadi di masyarakat kita. Hutang piutang ada yang menganggap mudharabah, ya. Dikasih fulus, ini buat ente ya. Yang meminjam, dia meminjam atas dasar hutang piutang. Yang memberi mudharabah, akhirnya ditagih. Ketika dibayar, si peminjam mengatakan, loh kok segini toh, loh kok cuma segini, loh ini kan anak hutangnya segini, loh ana tidak minjamkan ente, tapi ana maunya ente ini mau menjalankan uang ini, ya. Akhirnya konflik lagi. Jadi untuk menghindari konflik, menghindari pertengkaran itu, maka Islam memberikan aturan ketika kita melakukan transaksi harus dengan ijab dan qabul, diperjelas. Ya. Ini saya terima sebagai apa? Saya memberi sebagai apa? Jadi hutang itu dikembalikan. Ya. Kalau tidak dikembalikan namanya bukan hutang. Kalau tidak dikembalikan, uangnya dibawa lari, namanya apa? Maling. Ya. Nyolong. Ya. Bukan dikembali. Kalau dikembalikan berarti memang dia niat untuk bayar hutang. Wa huwa sunnatun muakkadah. Dan memberi orang pinjaman itu berpahala, sunnah muakkad. Ini menurut penulis hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau meminjam itu dia dalam kondisi butuh. Dia dalam kondisi butuh. Waqad yajib lil muttar. Bahkan hukum meminjamkan bisa jadi wajib kalau yang minta pinjaman itu adalah orang yang terdesak untuk menerima uang tersebut. Kita satu-satunya orang yang bisa memberi pinjaman, ada kelebihan harta. Orang ini betul-betul kalau dia tidak mendapatkan pinjaman, mungkin hidupnya dalam bahaya. Entah dia mungkin untuk bayar sekolahnya, kalau tidak anaknya dikeluarkan, atau untuk makan dan lain sebagainya, atau untuk biaya berobat. Maka jangan kemudian kita mengatakan pinjaman sunnah kok, la. Tapi kita justru memberi pinjaman, bahkan dalam kondisi seperti itu bisa jadi itu jangan diberikan dalam bentuk pinjaman, tapi diberikan dalam bentuk sedekah. Kalau ada orang yang memberi itu memang dia memiliki kelebihan. Wa yahrum liman yasta'inu bihi ala ma'siyah. Dan menjadi haram meminjamkan uang kalau uang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Haram hukumnya kita meminjamkan uang, ya. Jadi sunnah hukumnya itu, hukum memberi pinjaman itu tergantung konteksnya, tergantung kondisinya, juga tergantung juga orang yang meminta pinjaman tersebut. Jangan memberi pinjaman kepada orang-orang yang akan menggunakan uang itu untuk sesuatu yang dibenci oleh syariat. Baik yang dibenci dan dilarang itu hukumnya makruh atau haram. Makruh saja jangan diberi, apalagi yang haram, ya. Anak pinjam fulus buat apa? Gedehon. Oh jangan dikasih, tidak apa-apa. Jangan sungkan, ya. Kalau kita mau memberi orang ini fakir, maka kita arahkan,
Ya akhi, antum lebih baik beli telur ayam, antum goreng di rumah sehat, ya. Ada racun. Itu kalau kita mau mengambil orang yang mengatakan rokok itu makruh, ya. Yang makruh pun jangan diberi. Apalagi kebanyakan mengatakan haram. Tapi kita memberi pinjaman, memang uang itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dia, ya. Bukan untuk membeli sesuatu yang merugikan dirinya atau merugikan keluarganya. Apalagi ikhwani fillah, orang meminjam uang umpamanya untuk minum khamr, ya, beli khamr jelas haram, ya. Atau umpamanya dia mau pinjam uang untuk mau liburan di tempat-tempat maksiat, ya. Ana mau ngesuf hari, mau lihat harim-harim, oh jangan, ya. Itu jelas dia niatnya sudah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Antum meminjamkan uang bukan pahala, dosa itu. Kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena membantu orang lain berbuat kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Wa huwa afdalu minas sadaqah. Kata Syekh, pinjaman itu lebih afdal dari sedekah. Namun ini tidak mutlak. Ya, nanti akan kita bahas, akan kita baca dalil yang mendukung perkataan para ulama bahwa sedekah, ya, meminjamkan uang itu lebih afdal daripada sedekah. Tapi sekali lagi tidak mutlak. Terkadang sedekah lebih utama daripada memberi pinjaman. Seperti yang saya sampaikan, hukumnya tergantung konteks, kondisi, dan hukumnya juga tergantung siapa yang meminta atau yang meminta pinjaman tersebut. Wadain, adapun hutang ini sama, ya. Jadi kalau al-qardu itu, kalau saya simpulkan, yang dimaksud beliau adalah piutang, ya, sesuatu yang diserahkan. Ad-dain itu hutangnya. Di sini dijelaskan akhdul mali minal ghairi istidanatan, ya. Menerima harta dari orang lain untuk atau sebagai hutang. Ya, ini sesuatu yang akan dikembalikan. Wada'in alladhi yu'til muhtaj wa yufarrij kurbatal mudayiq al-mahmum al-mahzun. Ad-da'in, pemberi piutang, adalah orang yang memberi kepada orang yang membutuhkan, dan dengan dia memberi pinjaman itu dia telah menghilangkan kesusahan dan juga kesedihan orang yang membutuhkan tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang dari sini nanti juga akan bisa kita ambil pelajaran dan juga hukum-hukum yang terkait dengan hutang piutang ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Ini ayat berbicara tentang keutamaan orang yang bersedekah. Keutamaan orang yang bersedekah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bersedekah itu diibaratkan seperti orang yang meminjamkan pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa orang yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan membalas, membayar
dengan nilai yang lebih banyak, bahkan berlipat-lipat dari apa yang dia keluarkan. Yudha'if. Allahu Akbar. Betapa rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah menggunakan istilah pinjaman, padahal harta yang kita keluarkan itu hartanya siapa? Allah. Dari mana kita mendapatkan harta itu? Dari Allah. Itu pun sebagian dari yang kita miliki, yang kita keluarkan. Jadi hakikatnya orang sedekah itu sebetulnya dia tidak mengeluarkan apa-apa itu. Hakikatnya kita tidak mengeluarkan apa-apa, justru mendapatkan pemberian yang luar biasa. Orang sedekah itu sebetulnya tidak, dia kalau berpikir, dia sebetulnya tidak mengeluarkan apa-apa. Yang dia keluarkan miliknya Allah. Dia dapat dari Allah. Allah yang mudahkan harta itu sampai ke tangannya. Lalu ketika dia mengeluarkan, apa yang terjadi? Harta itu dikembalikan lebih banyak, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ruginya di mana? Hanya saja karena manusia ini, kita ini terkadang tertutup akal sehat kita, tertutup kecerdasan iman kita dengan apa? Dengan nafsu. Dengan apa? Dengan bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran itu siapa? Syaitan. Itu firman Allah. Kita sudah diingatkan, tapi seringkali kita lebih percaya dengan syaitan daripada janji Allah. Allah katakan, Allah ganti. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma akhlaftum min syai' fa huwa yukhlifu, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kau infakkan, min syai', apapun itu, Allah pasti ganti. Cuma sekali lagi terkadang kita kan berat mau infak itu. Mau infak, tangan kita bergetar, gemeter. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya kita itu sebetulnya sedang dikuasai oleh syaitan. Ya. Dan kita pada saat itu lebih percaya dengan syaitan yang mengatakan kamu sedekah miskin daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah mengaitkan sedekah dengan iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Was-shadaqatu burhan." Was-shadaqatu burhan, sedekah itu burhan. Bukti apa? Bukti keimanan orang yang memberi sedekah. Jika dia memberi sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menggerakkan dia untuk bergerak kecuali apa? Kecuali dia mengimani, meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar, coba perhatikan ini, redaksi yang digunakan oleh Allah. Allah meminjam. Dan Anda bisa bayangkan kalau kita meminjam dari manusia yang dermawan, yang selalu menepati janji, kita yakin bahwa pinjaman kita akan dikembalikan. Loh, kenapa kok tidak yakin sama Allah? Kenapa kok kita terkadang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau infak itu maju mundur. Padahal yang diinfakkan pun tidak besar-besar amat dibandingkan dengan kekayaannya. Ini baru satu ayat. Jadi di sini Allah menganggap sedekah itu dengan apa? Dengan pinjaman. Jadi kalau Allah yang meminjam, dikembalikan. Bahkan Allah berjanji dikembalikan lebih banyak. Sehingga tidak akan ada orang miskin gara-gara apa? Gara-gara banyak sedekah, tidak ada. Bahkan sampai orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, itu meyakini itu. Antum silakan baca buku-buku para orang-orang yang sukses itu, ya, sukses dalam dunia bisnis dari kalangan orang di luar Islam. Mereka meyakini bahwa salah satu pintu kesuksesan itu banyak berderma. Dan mereka merasakan, ya, padahal mereka tidak membaca Quran itu, tapi dirasakan
Lah kita Qur'annya ya Allah, pensurat ada infak, pensurat ada infak. Tapi terkadang masih ragu bahwa pintu kesuksesan kalau mereka meyakini kesuksesan duniawi, kita meyakini semua ibadah itu membawa kepada kesuksesan duniawi, barzah dan ukhrawi, dan yang kita kejar apa? Ukhrawi. Jangan berhenti pada duniawi, eman itu. Dan Allah mengingatkan, wallahu yaqbidhu wa yabsut. Allah yang menggenggam dan Allah yang yabsut itu yang memberi, melapangkan. Semua ada di tangan Allah. Maka ketika seorang ingin mencari harta, carilah harta di jalan Allah dan gantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia. Kalau Allah menahan harta, ya tertahan harta itu. Kalau Allah tidak menahan, ya tidak akan tertahan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, mencari sebab-sebab. Namun hasilnya siapa? Allah yang menentukan. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, ya, yang kita genggam, yang itu sebagai amanah dari Allah, ya juga akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kembalinya kepada Allah itu karena kepaksaan. Paksaan itu apa? Karena mati. Baru kita terpaksa harta kita berikan. Tapi kembalikan kepada Allah sebelum kita dipaksa untuk mengembalikan harta itu. Terpaksa, tidak terpaksa, semua akan kembali kepada Allah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 Allah Subhanahu wa taala firman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Ini ayat harus difahami oleh orang yang memberi pinjaman. Ya, surat Al-Baqarah ayat 280. Ini tuntunan kepada orang yang memberi pinjaman. Ya, ini konsekuensinya. Wa in kana dzu usrah. Kalau orang yang menerima pinjaman itu ternyata dia kesulitan membayar, dan kesulitannya bukan karena kesengajaan, karena kalau kesengajaan nanti ada urusan lain, ada ayatnya, ada hadisnya lain. Tapi memang dia tidak mampu membayar, dia sudah berusaha tidak mampu membayar, fanadhiratun ila maisarah. Pemberi pinjaman wajib memberikan penangguhan waktu sampai dia mampu. Tak boleh ditekan, Pak. Ente tidak bayar sekarang, ya saya laporkan polisi. Padahal dia bukan orang yang sengaja untuk tidak membayar dan dia sudah berusaha. Itu dalam Islam orang seperti ini dosa. Yang memaksa. Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Loh, berarti uang saya bisa tidak balik. Ya itu konsekuensinya pinjam meminjam. Itu harus difahami. Makanya pahalanya besar karena ada konsekuensinya antum. Tidak bisa untuk paksa orang yang memang tidak mampu untuk membayar, dan tidak mampu untuk membayar sekali lagi bukan karena disengaja, bukan karena meremehkan. Kalau disengaja dan diremehkan, boleh kita tekan dia karena dia berbuat zalim. Orang berbuat zalim itu harus dicegah. Tapi kalau orang memang tidak mampu, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, tunda sampai dia mampu. Lu tidak balik, yaitu konsekuensinya. Makanya hutang piutang, ikhwani fillah, itu di dalam fikih itu masuk pembahasan muamalah yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial. Itulah mengapa tidak boleh sesen pun orang yang memberi pinjaman mengambil manfaat. Karena ini termasuk transaksi yang dikategorikan oleh Allah sebagai transaksi sosial murni membantu. Jangan mengambil manfaat dari transaksi ini. Kalau kita umpamanya ingin mendapatkan keuntungan materi, jangan menggunakan akad hutang piutang, tapi gunakan yang lain. Islam memberikan alternatif. Antum tidak mau memberi pinjaman, ada alternatif yang lain.
mudharabah, bagi hasil. Maka ini termasuk transaksi sosial. Ingat itu, kita ini kalau meminjamkan, ini sosial. Jangan pernah berpikir sedikit pun untuk mengambil keuntungan. Siapa yang mengambil keuntungan dari pinjaman yang dia berikan, maka dia telah mengambil uang riba yang diharamkan oleh Allah. Para ulama membuat satu kaidah yang sebagian mengatakan ini dari hadis Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberi itu riba. Hati-hati ya ikhwan. Maka dan riba ini bisa jadi dalam bentuk manfaat, tidak selalu dalam bentuk materi. Maka kalau sudah memberi pinjaman, jangan pernah sedikit pun untuk mengambil manfaat baik materi maupun jasa. Ente tak pinjami fulus ya, tapi ana tolong ente bantu ini. Ente tak pinjami fulus ya, tapi rumah ente ana pakai ya. Riba, Pak. Kalau mau minjem rumah, akadnya nanti. Pisahkan, jangan digabungkan dengan apa? Dengan kita memberi pinjaman. Di situ ketika kita memberi pinjaman dengan mengambil manfaat rumahnya dia, berarti kita akan mendapatkan materi dari mendapatkan uang yang kita keluarkan dan juga plus mendapatkan manfaat dari rumah yang kita pinjam. Itu sudah riba. Riba itu kan ziyadah, tambahan yang diharamkan oleh Allah. Tambahan itu ada yang dihalalkan, keuntungan halal karena jalurnya jelas. Kalau ini Anda jangan mencari keuntungan dalam praktek-praktek sosial. Kalau mau cari keuntungan, jangan pakai jual beli, jangan pakai hutang piutang. Maka Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Allah mendorong orang-orang yang memberi pinjaman, ya, apalagi menghadapi orang-orang yang enggak mampu. Kata Allah, kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Ya, nanti akan kita baca hadis Nabi, ya, bagaimana keutamaan orang yang membebaskan hutang. Dia membebaskan hutang orang yang meminjam atau dia bebaskan hutang orang lain. Wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Allah tidak memaksa harus sedekah, tidak. Anda boleh tetap menganggap apa yang dia terima itu sebagai hutang, sebagai hutang. Tapi dengan catatan dia membayarnya sesuai dengan waktu dia mampu. Kamu sedekahkan itu lebih baik in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengetahui. Kalau kalian mengetahui bahwa sedekah itu jauh lebih baik daripada kita menuntut. Mensedekahkan piutang kita itu jauh lebih baik daripada kita menuntut untuk kembali. Menuntut sekali lagi boleh ya, karena transaksinya hutang piutang harus ada dikembalikan. Tapi kalau kata Allah wa antasaddaqu khairul lakum, dan orang yang membebaskan sebagian hutang, sebagian saja, apalagi kesemuanya, itu termasuk orang yang nanti di hari kiamat Allah akan memberikan naungan di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Man anzara mu'siran, barang siapa yang memberi penangguhan bagi orang yang susah membayar hutang, diberi penangguhan nanti. Aw wada'a lahu, atau dia bebaskan, adallahu Allah tahta dhillih, maka Allah akan memberikan naungan di hari kiamat. Di saat manusia pada ketakutan di padang mahsyar, rasa panas, kondisi yang mencekam, ada orang-orang yang Allah beri tempat VIP ya. Allah beri tempat yang luar biasa yang membuat mereka nyaman, yaitu dhillullah, naungan Allah. Salah satunya mereka adalah orang-orang yang di dunia ini mempermudah orang yang berhutang atau membebaskan mereka. Adallahu Allah tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Namun ayat ini ikhwani fillah, ya, keutamaan-keutamaan memberi pinjaman, membebaskan jangan dipakai bagi orang yang minjem duit ya.
dihafalkan hadis-hadis ini lalu datang kepada ya akhi tidak gelem fadilah itu ya akhi lah. Ini mohon maaf penyakit kita ya. Terkadang kita ini kalau mendengar ada satu keutamaan fadilah itu seringkali kita jadikan sebagai dalil untuk mendorong orang lain melakukan itu, bukan untuk kita ya. Bukan untuk kita. Ada keutamaan untuk memberi, al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla ya. Ada kesempatan sama-sama bisa memberi. Yang satu, orang-orang yang suka selalu memanfaatkan dalil ya seperti ini. Ya kita tidak tahu hadis itu. Yadul ulya itu lebih tinggi daripada yadul sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan menerima. Fadl itu dibayar loh. Ya. Itu penyakit. Padahal kalau dulu itu orang mendengar satu keutamaan, dia dulu yang bisa menjalankan itu. Kalau saya dulu yang bisa menjalankan, jangan saudara saya. Ya. Fastabiqul khairatnya luar biasa. Kemudian jadi orang yang memberi pinjaman itu jangan memaksa kalau memang yang meminjam belum mampu membayar ya. Dengan catatan belum mampunya bukan karena kesengajaan dan juga karena sikap meremehkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang tadi saya sampaikan, yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu ayat tentang hutang piutang. Ya, ayat yang paling panjang ayat hutang piutang yang terletak di dalam surat yang terpanjang yaitu surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ini penting ikhwani fillah. Kalau kalian, wahai orang-orang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai pada batas yang telah ditentukan, tulislah. Faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaknya yang menulis ini orang yang memang punya karakter adil, bukan fasik, bukan orang yang suka berbohong, atau orang yang curang, atau orang yang bisa dibeli, tapi orang yang punya komitmen dengan kebenaran. Maka di antara petunjuk dari ayat ini, hutang itu hendaknya dicatat ketika melakukan transaksi hutang, dan pencatatan ini sangat penting apalagi di zaman kejujuran itu sudah mulai terkikis. Amanah sudah mulai terkikis. Orang kalau urusan duit bisa jadi pembohong besar dia ya. Kalau urusan duit ini Masya Allah ya akhi, ini bisa buat orang-orang yang ahli ke masjid bisa tidak persis seperti bukan orang yang pernah ke masjid. Fulus ini godaannya besar. Itulah mengapa Umar bin Khattab itu kalau mau tahu seseorang baik buruknya bukan dilihat dari penampilan, dilihat dari muamalah dia dengan urusan uang. Dilihat dari bagaimana dia mengelola urusan keuangan. Di situ manusia banyak yang berjatuhan, di situ keimanan diuji. Maka dicatat, apalagi hutang yang nilainya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, ikhwani fillah, catat ya, catatan ini juga penting bagi siapa? Bagi orang yang menerima pinjaman. Itu hendaknya dia juga mencatat. Tidak hanya mencatat, tapi juga menyampaikan kemana? Ke siapa? Keluarganya. Jangan sekut-sekutan, jangan diem-dieman. Kenapa? Konsekuensinya berat. Kalau catatan ada, ketika dia wafat ada orang yang menuntut haknya, keluarganya pun mudah mengeluarkan. Karena tidak semua keluarga mayit itu baik. Ada keluarga orangnya baik, keluarganya tidak baik, Pak. Ada orang datang menuntut haknya, keluarganya nggak mau kasih, mana buktinya? Padahal memang faktanya memang terjadi itu transaksi. Berarti karena tidak catat, keluarganya mengatakan, keluarganya kalau bahasa kita apa? Bodoh-bodohan. Apa bodoh-bodohan itu pura-pura tidak peduli dia, tidak ada. Ya.
Itulah pentingnya apa? Catat. Bahkan sampaikan kalau belum sempat nyatat, Pak. Itulah mengapa sunnah kita itu selalu menulis wasiat. Jangan sampai lebih dari 2 malam tidak ada wasiat yang tertulis di balik bantal kita. Wasiat apapun itu, termasuk kalau yang utang. Kalau yang memberi pinjaman dia tidak menulis, mungkin ya dia niat untuk sedekah, nanti kalau memang dibayar alhamdulillah, tidak dibayar ya anak infakkan. Tapi yang berat itu siapa? Yang meminjam. Ini banyak kejadian penyangkalan. Kenapa? Karena yang meminjam tidak pinjam. Atau kejadian keluarganya tidak menyangkal tapi bikin kaget, shock. Lu Deni sakmene entek warisan kita orang. Habis warisan kita orang. Tapi kalau sejak awal disampaikan, selesai. Ini yang saya katakan di awal. Demi Allah, masalah hutang ini masalah berat, tapi seringkali diremehkan, dianggap sepele. Banyak orang sekarang punya utang sana sini, sekut dia. Sekut, seakan-akan dia sudah tahu ajalnya kapan, mati nanti. Ya. Padahal ajal itu datang dengan tiba-tiba ya akhi. Kalau tiba-tiba dia diambil oleh Allah, dia punya harta ini kan dibayar utang dulu baru dibagi. Ya, warisan itu kan tidak boleh dibagi sampai harta si mayat terlunasi. Lah bagaimana keluarga akan melunasi kalau seandainya mereka tidak tahu? Itu penting sekali ya akhi, penting sekali. Dan nanti kita baca, tapi tidak ada masalah, saya ingatkan di sini ya. Ketika kita meminjam, niatkan untuk membayar ya. Niat untuk membayar, betul-betul niat untuk membayar. Jangan ada satu ruang di dalam jiwa kita untuk yang kemudian kita gunakan untuk mau tidak membayar. Karena niat membayar itu sudah mendatangkan keridhaan Allah, dan Allah berjanji akan membantu. Sebagaimana hadis Nabi, nanti insyaallah pekan depan kita baca insyaallah. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil hartanya manusia dalam pengertian dia meminjam, yuridu adaaha, dia niat untuk dibayar. Apa kebaikan yang akan dia dapat? Allah yang akan membayarkan. Satu. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang menyebabkan nantinya orang yang mati dia belum bayar utang, bisa jadi hutangnya nanti akan dengan sendirinya sudah dilunasi oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah niat bayar, dia sudah usaha. Maka para ulama menjelaskan, orang yang terhalang dari surga dengan hutangnya itu, satu, orang yang memang tidak niat bayar. Yang kedua, orang yang memang sengaja menunda-nunda pembayaran, padahal dia sudah bisa membayar. Maka niat di awal itu penting, dan Allah Maha tahu niat kita. Niat itu kan keinginan kuat dari hati kita. Oleh karena itu kalau kita butuh, kita pengen utang, betul-betul jangan sampai ada niat-niat tidak baik ya akhi. Ya Allah, mudah-mudahan rejal ini lupa ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mati duluan ya Allah. Lah, khalas. Ya. Ada satu bisikan yang kemudian bisikan itu kemudian kita pegang. Ada niat buruk, selesai antum. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Kalau sudah niatnya ada niat buruk, ya, niat tidak membayar, maka Allah akan binasakan hartanya dia, dan dia akan dikejar sampai hari kiamat, tak lolos itu. Sekalipun manusia dia bisa lolos dari kejaran manusia, tidak ada satupun manusia yang lolos dari kejaran Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Karena Allah yang menghakimi. Kalau Allah yang menghakimi, selesai sudah. Kalau mungkin hakim-hakim di dunia ya Allah gampang dibeli, tinggal jual belilah. Ya, gampang itu, bisa lolos gampang. Ya, antum korupsi bisa lolos gampang. Tapi kalau sudah Allah yang menghakimi, selesai.
Dan itulah tempat penghakiman yang paling kita khawatirkan, yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.